Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh soleha? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya. Baik, hari ini ketemu lagi dengan Ibu. Kita akan masih belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dengan subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, bersama Ibu Leliendra. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke, kita sudah tahu bahwasanya semua aktivitas yang kita lakukan itu kita membutuhkan alat gerak. Nah, seperti kemarin udah boleh dijelasin, ada menendang bola, berjalan, kemudian mengayuh sepeda, bahkan untuk makan. Nah, untuk duduk pun kita membutuhkan alat gerak kita. Untuk itu kita harus menjaga dan memelihara alat gerak kita. Adapun caranya, cara memelihara kesehatan alat gerak kita, yang pertama adalah makan makanan yang bergizi seimbang. Makan makanan yang bergizi seimbang artinya makanan yang sehat, makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, posisi tubuh tegak saat berdiri. Nah, saat berdiri maupun saat duduk, posisi tubuh kita harus tegak, jangan membungkuk atau jangan miring ya. Posisinya harus tegak. Kemudian yang ketiga, berolahraga secara teratur. Supaya apa? Supaya organ gerak kita tidak kaku. Nah, untuk itu kita butuh olahraga secara teratur. Selanjutnya, penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Yang pertama ada namanya retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang ini disebabkan benturan benda keras. Nah, pada saat kita terjatuh, atau saat tabrakan, bisa terjadi retak atau patah pada tulang, atau pada kaki, pada tangan, atau pada anggota tubuh yang lainnya. Nah, retak tulang disebut juga dengan fisura, sedangkan patah tulang disebut juga dengan fraktura. Selanjutnya, penyakit kelainan alat gerak ada namanya skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, skoliosis ini kelainan tulang punggung bengkok ke samping. Nah, ke samping ini baik samping kiri maupun samping kanan. Kemudian lordosis. Nah, lordosis ini kelainan tulang punggung bengkok ke depan. Nah, biasanya ini disebabkan oleh posisi kita yang kurang bagus. Nah, selanjutnya kifosis. Nah, kifosis ini kelainan tulang punggung bengkok ke belakang ya. Nah, itu yang disebabkan oleh penyakit atau kelainan. Selanjutnya ada rakitis. Nah, rakitis ini disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalium, dan vitamin D. Nah, jadi tulang tidak tumbuh dengan normal. Nah, tulang kaki bengkok seperti huruf X atau huruf O ya. Misalnya ada yang disebut juga dengan letter O, misalnya letter X. Nah, pengaruhnya apa? Nah, cara jalannya pun akan kelihatan orang yang memiliki atau kelainan pada alat geraknya. Selanjutnya osteoporosis. Nah, osteoporosis ini disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Nah, tulang kekurangan fosfor dan kalium mengakibatkan tulang ini terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Kemudian selanjutnya, kita lihat contoh kelainan pada tulangnya. Nah, yang pertama ada, sini anak-anak ibu bisa melihatnya bagaimana pada saat kita terjadi kecelakaan atau jatuh. Nah, seperti ini retak tulangnya. Nah, tulang yang retak ya. Nah, posisinya seperti ini Nah, jadi kita harus menjaganya supaya tidak mengalami kelainan pada alat gerak kita. Kemudian yang kedua, selanjutnya ada tadi boleh jelasin tentang kifosis, lordosis, skoliosis. Nah, anak-anak ibu bisa melihatnya di sini ya.
Nah, oke. Nah, yang posisi yang benar, nah yang ini posisinya yang benar, yang paling ujung ya. Nah, itu adalah sikap tubuh yang benar supaya kita tidak mengalami kelainan pada tulang. Kemudian apa lagi tadi? Nah ini ya, yang mengakibatkan tulang kita itu bengkok. Nah, ada seperti huruf O. Nah, kemudian ada seperti huruf X. Nah, posisi tulang alat gerak kita yang benar seperti apa harusnya? Nih, ya. Nah, ini yang benarnya posisinya ya. Nah, selanjutnya, ada yang mengalami kelainan pada tulang, yaitu osteoporosis. Nah, tuh ya tulangnya. Jadi tulang yang sudah ada yang kelihatan rapuh di situ ya. Nah, yang kekurangan fosfor tadi dan kalsium. Jadi mengakibatkan, pada saat kita jatuh aja sedikit, sudah mengalami patah tulang gitu ya, atau kropos gitu. Nah, selain pada tulang, juga ada kelainan pada otot. Nah, kelainan otot pada manusia. Kita lihat di sini. Ada yang pertama, hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Pembesaran atau pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Nah, jadi anak-anak itu nggak boleh yang berlebihan ya, terutama yang laki-laki ini. Yang berlebihan saat karena hobinya bermain sepak bola misalnya. Nah, dari pagi sampai sore main sepak bola terus. Nah, itu akan mengakibatkan kelainan nanti pada ototnya ya. Nah, kita nggak boleh berlebihan beraktivitasnya ya. Nah, kemudian ada atrofi. Atrofi itu kelainan berupa kelainan berupa otot yang mengecil, lemah dan menurunnya fungsi otot yang disebabkan apa penyebabnya? Makanan dan sirkulasi udara yang kurang bagus ya, dan otot tidak digunakan atau karena merusaknya sel saraf pada otot. Oke. Nah, yang selanjutnya ada stiff atau kaku pada leher. Nah, jadi kita juga ada mengalami misalnya yang berlebihan itu ada kaku pada lehernya. Yaitu apa itu? Pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot. Ya, atau terinfeksi meningitis ya. Infeksi meningitis atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Nah, kita juga kalau misalnya posisi kita salah bergerak juga akan mengakibatkan kelainan pada otot kita. Yang selanjutnya ada tetanus. Ya, tetanus ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, namanya bakterinya Clostridium tetani ya. Ulangi, Clostridium tetani. Nah, penderita akan mengalami kejang yang berupa kekakuan pada otot dan akan menyebabkan rahang penderita akan menutup. Nah, jadi susah untuk dibuka. Nah, untuk orang yang mengalami tetanus ya. Nah, selanjutnya bisa anak-anak lihat pada gambarnya. Ini gambar yang nomor 1 tadi. Kemudian ini yang kedua ya. Nana bisa lihat ya. Nah, ini kemudian ya, ini yang pada leher, aku pada leher, dan juga ada tetanus tadi yang terakhirnya ya. Dan tetanus nih. Jadi kita harus menjaga supaya tidak mengalami kelainan pada otot kita. Jadi atau tidak mengalami kelainan pada alat gerak kita. Selanjutnya, apa sih penyebabnya? Nah, penyebab gangguan kesehatan alat gerak itu secara umumnya penyakit atau kelainan pada otot terjadi karena sejak lahir, atau tadi ada terinfeksi bakteri atau virus, atau selain itu gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Yang pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Nah, yuk, siapa yang kebiasaan ini? Nah, itu akan menyebabkan gangguan alat gerak nanti ya, Nah ya. Jadi pada saat posisi kita tidur itu nggak baik untuk alat gerak kita
dalam membaca gitu ya. Alat gerak kita itu nggak bagus, nantinya akan mengalami gangguan. Tidak hanya alat gerak, mata pun akan terkena dampak nanti. Selanjutnya, nah, membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Yo, nanti kalau misalnya nggak kuat ngangkat, nah anak-anak ibu jangan diangkat, jangan dipaksain, akan menyebabkan gangguan pada alat gerak nanti ya. Selanjutnya, nah, tidur dengan posisi tidak benar. Ada yang sering nih tidurnya nih kaki misalnya dilipat, nah itu tidak bagus untuk kesehatan alat gerak kita. Selanjutnya, menulis dengan tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Nah, saat belajar ini ya nak ya, saat kita belajar itu ada yang malas nulis, bungkuk aja ke meja, teplok aja ke meja. Nah, itu nggak bagus untuk tulang kita. Selanjutnya, berjalan dengan tubuh membungkuk. Nah, kita harus berjalan gimana Bu? Nah, berjalannya harus seperti biasa aja, tegap gitu ya. Nggak boleh seperti ini berjalannya. Nah, kayak orang bawa beban yang berat gitu ya, itu nggak boleh, nggak bagus buat alat gerak kita. Oke, nah, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kesehatan otot dan tulang dengan apa? Bagaimana caranya? Tadi udah boleh dijelasin juga, yaitu dengan berolahraga, mengkonsumsi sayuran dan susu berkalsium, kemudian berjalan dan duduk dengan tegap, serta menjaga kebersihan makanan, dan pastinya juga menjaga lingkungan kita supaya sehat. Nah, oke, anak-anak ibu mungkin sampai di sini materinya, supaya anak-anak ibu lebih memahami materi hari ini. Ada tugas ini. Tugasnya apa? Latihan soal Bu Pena halaman 69 nomor 1. Oke, insya Allah bisa ya nak ya. Tapi kalau nanti ada yang masih ragu atau yang masih belum paham, boleh nanti dihubungi wali kelas masing-masing ya. Nah, insya Allah anak-anak ibu bisa memahami materinya. Boleh diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.